Sebuah SUV besar dari Jepang yang dulu diperuntukkan untuk kendaraan militer, namun sekarang menjadi mobil presiden. Toyota Land Cruiser adalah sebuah SUV buatan Toyota yang namanya sudah terkenal ke seluruh dunia. Dikenal sebagai mobil SUV berdarah militer yang lama kemudian menjadi mobil untuk para pejabat dan orang-orang kaya di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, Toyota membuat Land Cruiser ini menjadi mobil yang manusiawi atau bisa diartikan berubah fungsi. Gimana ceritanya bisa berubah fungsi? Jangan di skip-skip videonya karena kita akan ngebahas sejarah dari Toyota Land Cruiser yang dibuat untuk militer menjadi mobil mewah. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Like apabila kalian suka dengan video seperti ini. Lanjut. Sebelum lanjut, gue mau kasih tahu tentang Land Cruiser ini. Toyota membuat Land Cruiser ini dengan dua fungsi yang berbeda, untuk membawa barang dan untuk membawa manusia. Dan yang pertama kita bahas adalah yang untuk membawa barang atau mobil pekerja. Kekalahan Jepang setelah Perang Dunia Kedua selesai yang membuat Jepang diawasi oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1941, Jepang mengambil sisa-sisa kendaraan militer di Filipina bekas perang Amerika melawan Filipina, yaitu sebuah Jeep Willys. Pada akhirnya Toyota membuat sebuah kendaraan militer baru dengan keseluruhan part dari Jeep Willys yang dipakai di Jeep barunya Toyota dengan nama Toyota AK-10, yang merupakan cikal bakal dari Toyota Land Cruiser. Pada tahun 1950 terjadi konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Amerika ikut serta membantu Korea Selatan dalam konflik tersebut dan meminta Jepang untuk membuat kendaraan militer roda 4 dengan penggerak 4-wheel drive. Dan pada tahun 1951 Toyota berhasil memproduksi prototipe Toyota Jeep BJ yang merupakan pembaruan dari Toyota AK-10 dan diserahkan kepada NPR atau National Police Reserve agar dijadikan sebagai mobil militer. Namun usahanya Toyota ditolak mentah-mentah oleh pihak NPR karena pihak NPR tidak tertarik dengan kendaraan yang dibuat oleh Toyota atau lebih menyukai brand lain. Toyota terus mengembangkan Jeep BJ ini agar bisa diterima oleh Amerika, dan akhirnya Toyota selesai membuat Jeep yang baru dan langsung dibawa mendaki sampai ke tingkat 6 Gunung Fuji, Jepang. Pengetesan tersebut dilakukan supaya mengetahui bahwa Jeep buatan Toyota dapat bersaing dengan brand lain. Dan akhirnya berita tersebut diketahui oleh pihak NPR. Masalahnya belum selesai sampai di situ, karena Willys Overland selaku produsen Jeep menuntut Toyota karena memakai nama Jeep untuk seri BJ tersebut. Akhirnya Toyota memberikan nama kepada Jeep BJ tersebut dengan nama Toyota Land Cruiser. Sebenarnya Toyota ngasih nama nih mobil bukan karena dituntut doang, tapi karena kehadiran rival dari Inggris yaitu Land Rover yang menyebabkan Toyota harus memberikan nama kepada mobilnya tersebut. Oh iya, BTW, nama Land Cruiser diambil dari mobil sedan mewah asal Amerika yaitu Studebaker Land Cruiser. Oke, selanjutnya di tahun 55 lahirlah generasi kedua dari Toyota Land Cruiser atau yang dikenal sebagai seri 20. Untuk keseluruhan bodi, generasi kedua lebih manusiawi dan juga didesain agar terlihat tidak mirip dengan Jeep buatan Amerika. Makanya grill depan dari Land Cruiser ini menjadi horizontal. Seri 20 ini menggunakan mesin F-Series 3800 cc 6 silinder OHV, menghasilkan tenaga 105 horsepower dan torsi 264 Nm. Seri 20 ini memiliki 4 model bodi yang berbeda, mulai dari hardtop, softtop, pickup, dan station wagon. Kemudian pada tahun 1958 Toyota membuat versi Brazil dari Land Cruiser ini dengan nama Toyota Bandeirante, yang rangkanya merupakan versi baru dari Land Cruiser yaitu FJ25. Dan ini merupakan Land Cruiser pertama yang diproduksi di luar Jepang atau CKD-nya Brazil. Selanjutnya pada tahun 60 Toyota kembali menghadirkan atau memperkenalkan SUV terbarunya dengan tampilan seperti mobil militer namun dengan fitur-fitur yang lebih manusiawi,
Itu adalah Toyota Land Cruiser seri 40. Seri 40 ini merupakan Land Cruiser yang paling populer dari dulu hingga sekarang di seluruh dunia, terutama Indonesia. Mobil ini mempunyai sebutan yang unik, yaitu hardtop. Padahal model dari mobil ini nggak semuanya hardtop. Untuk seri 40 ini mempunyai varian model bodi yang banyak banget, mulai dari hardtop, soft top short wheelbase dan medium wheelbase, pick up short wheelbase dan long wheelbase, station wagon long wheelbase, dan drop carrier long wheelbase. Karena memiliki wheelbase yang macam-macam, maka kode dari seri 40 ini ada banyak. Untuk yang wheelbase-nya pendek, kode bodinya adalah 40, 41, 42. Untuk wheelbase medium adalah 43, 44, dan 46. Sedangkan wheelbase panjang adalah 45 dan 47. Menggunakan mesin yang macam-macam juga cuy. Ada mesin H series 6 silinder diesel, mesin B series 4 silinder diesel, dan mesin F series 6 silinder bensin. Tampilan gagah serta mesin yang kuat membuat mobil ini disukai oleh orang-orang. Bahkan hingga sekarang mobil ini masih digunakan oleh orang-orang untuk mata pencaharian mereka di Jawa Timur, tepatnya di Gunung Bromo. Jadi walaupun mobil ini sudah tua, namun jiwanya masih tetap kuat cuy. Gokil. 7 tahun berikutnya, Toyota membuat sebuah Land Cruiser untuk membawa keluarga atau versi smooth dari Land Cruiser, yaitu Toyota Land Cruiser seri 55. Kalau generasi-generasi sebelumnya masih membawa aura militer, namun berbeda pada generasi ini. Seri 55 bisa gue bilang adalah generasi pertama dari Land Cruiser untuk versi kemewahan, dan juga awal mula Toyota membuat Land Cruiser untuk menjadi mobil mewah. Pada awal video gue udah ngomong, Land Cruiser ini memiliki dua fungsi berbeda, yaitu membawa barang dan untuk membawa manusia. Untuk seri 55 ini, Toyota memfokuskan mobil ini untuk membawa manusia. Makanya model dari mobil ini hanya satu doang, SUV long wheelbase. Enggak ada yang medium wheelbase, apalagi short wheelbase. Mesin yang digunakan Land Cruiser ini masih sama persis, sama seri 40, namun hanya menggunakan mesin F series aja. Fakta unik dari Land Cruiser seri 55 ini adalah sebenarnya seri 55 ini bukan generasi terbaru dari seri 40. Ya emang ini mobil diproduksi 7 tahun lebih muda dari seri 40, namun mobil ini diproduksi di era yang sama dan stop produksi di tahun yang sama, yaitu tahun 1980. Jadi walaupun dibuat untuk kenyamanan, namun Toyota tidak menghilangkan performa off-road dari Land Cruiser ini cuy. Di tahun 1980, saat seri 40 dan 55 berhenti produksinya, Toyota mengembangkan kembali mobil SUV tangguhnya mereka. Pada saat itu, di dunia sedang mengalami krisis minyak yang membuat sejumlah pabrikan mobil mengedepankan efisiensi bahan bakar mobilnya. Maka Toyota akhirnya membuat pembaharuan dari seri 55, yaitu Toyota Land Cruiser seri 60. Dengan keseluruhan bodi yang kini menjadi jauh lebih modern dan juga Toyota lebih mengedepankan sektor kenyamanan dari mobil ini, walaupun tanpa meninggalkan kesan off-roader. Pada saat itu pabrikan seperti Honda, Nissan, Subaru membuat mobil dengan kapasitas mesin yang kecil, namun Toyota tetap membuat Land Cruiser ini dengan mesin 4200 cc 6 silinder natural aspirated yang borosnya nggak ketolong cuy. Itulah mengapa di Indonesia mobil ini kurang peminatnya. Ya karena juga masih kalah populer dengan seri 40. Mengalami facelift sekali yang berubah total pada bagian depannya, mulai dari headlamp yang berubah menjadi kotak, serta penempatan lampu sen yang berada di bawah headlampnya. Seri 60 ini adalah generasi pertama yang menghadirkan transmisi otomatis 4 percepatan. Oh iya, untuk kalian fans fanatik Land Cruiser wajib mempunyai generasi yang satu ini cuy. Karena bukan hanya generasi yang revolusioner, namun generasi ini yang nyarinya benar-benar susah di Indonesia. Atau dalam artian mobil ini menjadi kolektor item di Indonesia. Nah, pada tahun 1984, Toyota saat ini memiliki dua jenis Land Cruiser. Yang pertama ada seri 60, dan yang kedua yang kita bahas kali ini yaitu seri 70.
Seri 70 ini bukanlah generasi terbaru dari Land Cruiser, melainkan seri 70 ini untuk menggantikan Land Cruiser seri 40 yang diperuntukkan untuk membawa barang atau sebagai mobil pekerja. Jadi untuk mobil ini jangan berharap ada fitur spesial di dalamnya, karena mobil ini didesain untuk ke medan off-road, bukan untuk di aspal. Dan hebatnya dari mobil ini, dari tahun 1984 sampai 2021 hanya mengalami satu kali facelift doang dan beberapa kali improvement. Ada suatu hal yang membuat gua heran sama seri 70 ini, terutama yang facelift di tahun 2012. Harga mobil ini di Indonesia sangat gelap, kayak masa depan lulu pada. Bercanda cuy. Bahkan di Australia dalam keadaan baru, mobil ini harganya udah nggak masuk akal banget. Bahkan banyak yang jual hingga 100.000 dolar Australia. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 1 miliar rupiah. Dengan desain kayak Kijang, kalian rela harus mengeluarkan duit sampai 1 miliar rupiah. Apakah worth it? Komen di bawah cuy. Seri 80 merupakan seri Land Cruiser paling pendek umur produksinya. Eits, tapi jangan salah sangka dulu cuy. Kalau produksi pendek bukan berarti mobilnya nggak laku, namun sebaliknya. Pada eranya mobil ini berhasil terjual sebanyak 3,4 juta unit Land Cruiser ke seluruh dunia. Bisa dibilang bumi panas karena ini mobil. Seri 80 mulai masuk ke Indonesia, bahkan ini mobil populasinya hampir sama seperti seri 40. Banyak banget cuy. Pada awal kemunculannya, seri 80 ini hanya menggunakan mesin 3 FE, bensin 6 silinder 4000 cc menghasilkan tenaga sebesar 155 horsepower dan torsi 303 Nm. Ini mesinnya seri 60 cuy. Namun digantikan dengan mesin baru, yaitu 1 FZ FE 6 silinder segaris 4500 cc DOHC menghasilkan tenaga 212 horsepower dan torsi 372 Nm. Dan mesin diesel 1 HDT 6 silinder 4200 cc turbo menghasilkan tenaga hingga 162 horsepower dan torsi 361 Nm. Mesin bensin maupun diesel hanya berpenggerak 4 wheel drive. Seri 80 yang masuk ke Indonesia hanya bermesin 1 FZ FE dan 1 HDT. Namun untuk yang 3 FE hanya masuk ke Indonesia lewat importir umum. Keberhasilan Toyota bukan hanya sampai di penjualan saja. Namun pada tahun 96 Toyota mengikuti ajang balap rally Dakar menggunakan Toyota Land Cruiser seri 80. Namun tanpa dimodifikasi apapun, cuma bermodal livery aja. Dan hasilnya sepasang suami istri Sepasang Toyota Land Cruiser finish di urutan pertama dan kedua cuy. Ini adalah prestasi yang sangat berharga bagi produsen mobil. Udah Celicanya menang, terus rally Dakarnya pun juga menang. Toyota 90-an emang gak ada obat cuy. Di tahun yang sama, brand mewah dari Toyota yaitu Lexus membuat versi lebih mewah dari Toyota Land Cruiser ini dengan nama Lexus LX 450. Dan akhirnya pada tahun 97 seri 80 resmi di stop produksinya. Pada tahun 98 setelah Toyota menstop produksi seri 80, akhirnya Toyota memperkenalkan seri 100 dari Land Cruiser. Seri 100 memiliki desain yang lebih maskulin dan juga desain yang mengikuti perkembangan zaman. Ya, gue jujur ini desainnya keren cuy. Teknologi-teknologi canggih pun juga ditanamkan pada seri 100 ini seperti stability control, traction control, EBD, ABS, serta airbag. Di generasi ini juga terdapat sebuah Land Cruiser yang aneh cuy, yaitu Land Cruiser Cygnus dengan lampu depan yang kepisah dan lebih mewah lagi dari versi standarnya. Karena Cygnus ini merupakan basic dari Lexus LX 470 atau generasi kedua dari Lexus LX. Di generasi ini juga terdapat sebuah Land Cruiser yang lebih terjangkau atau lebih kecil, yaitu Toyota Land Cruiser Prado. Toyota membuat Prado ini untuk orang yang menginginkan Land Cruiser namun dengan harga yang murah, walaupun pada zamannya tetap aja mahal.
Keberhasilan seri 100 ditambah dengan Prado membuat Toyota dinobatkan sebagai perusahaan otomotif terbesar di dunia pada tahun 2007 cuy. Gokil. Setelah mengembangkan rencana selama 5 tahun, akhirnya di tahun 2007 Toyota menghadirkan pengganti dari Land Cruiser seri 100, yaitu seri 200. Untuk desain dari Land Cruiser seri 200 ini nggak jauh berbeda dari seri 100. Untuk desain dashboard pun juga tidak menghilangkan ciri khas dari generasi sebelumnya. Panel besar di tengah dengan sisi AC di sebelahnya. Oke, untuk di seri 200 ini gua nggak ngebahas keseluruhan generasinya, namun gue cuma ngebahas inti generasinya aja. Karena kalau gua bahas semua seri 200 yang ada, durasinya bisa bikin satu video lagi cuy. Untuk di Indonesia, Land Cruiser ini menggunakan mesin diesel 4500 cc V8 menghasilkan tenaga hingga 268 horsepower dan torsi 650 Nm cuy. Ya gede banget. Kemudian di tahun 2012-nya Land Cruiser ini mengalami facelift yang berubah pada bagian headlamp yang ada tambahan DRL, fog lamp yang berubah jadi kecil, serta fog lampnya tidak menyatu dengan grill bawahnya, dan juga berubah pada bagian stop lamp. Dan pada tahun 2015 di Jepang, Land Cruiser ini mengalami facelift lagi, yang sekarang di Indonesia dijadikan sebagai mobil presiden untuk mengunjungi tempat-tempat pedalaman. Ya, inti dari seri 200 begitu aja cuy. Oh ya, untuk Prado dia masih diproduksi hingga sekarang dan mengalami facelift beberapa kali. Untuk Lexus LX generasi ketiga, modelnya seperti ini. Kemudian mengalami facelift yang tampangnya jadi seperti ini. Dan terakhir facelift kedua yang tampangnya berubah total, udah kayak ganti generasi padahal masih satu generasi. Dari ujung depan hingga ujung belakang ganti semua cuy. Land Cruiser dengan dimensi yang lebih kecil daripada seri 200 namun dengan desain yang lebih modern dari seri 200. Itu adalah Land Cruiser seri 300 atau generasi terbaru dari Land Cruiser. Desain dari seri 300 ini jauh lebih mengotak daripada generasi sebelumnya, walaupun dengan tampang yang jauh lebih modern. Diperkenalkan pada Juni 2021, Land Cruiser menggunakan platform baru Toyota yaitu TNGA GAF atau khusus mobil SUV besarnya Toyota seperti Toyota Sequoia dan Toyota Tundra. Mesin dari seri 300 ini hanya sedikit pilihannya dan juga mesin V8 seperti dulu sudah tidak ada, namun digantikan dengan mesin diesel 3300 cc V6 Twin Turbo. Itu mesin adalah yang paling kecil dan yang masuk ke Indonesia. Untuk varian bensin pun di luar Indonesia hanya menggunakan mesin V6 saja. Untuk varian tipe dari seri 300 ini juga hanya dua di Indonesia ya. Hanya ada varian VXR dan GR Sport. Walaupun kapasitas mesin dari mobil ini berkurang, namun kehebatan off-road dari mobil ini tidak dihilangkan. Untuk sejarah dari mobil ini mungkin sampai di sini saja. Mungkin untuk generasi selanjutnya akan datang setelah 7 tahun nanti. Ya mungkin ya. Seperti biasa Land Cruiser untuk tahun produksinya agak lama, jadi kita lihat nanti aja cuy. Jadi terima kasih yang sudah nonton video kali ini. Kalau ada yang kurang bisa komen di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Like apabila kalian suka dengan video seperti ini, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.